Lelembut adalah hantu baik yang tinggal di loteng rumah tua. Tiap malam, dia suka mengitari sisi rumah untuk refreshing. Tapi ada 1 bulan dalam setahun yang nggak paling dia suka. Karena di bulan ini, dia lebih jarang refreshing keliling rumah dibandingkan dengan bulan lain. Maksudnya bulan apa ya? Februari. Di bulan ini, lelembut cuma bisa refreshing selama 28 malam atau 29 malam kalau dia beruntung. Jadi, waktu refreshingnya lebih sedikit. Arum dan keluarganya baru aja pindah ke rumah baru. Semua keluarganya menyukai suasana di situ, tapi Arum yakin rumah itu berhantu. Saat ini, dia memang belum tahu, tapi lelembut udah lama tinggal di lotengnya. Sebagai hantu yang baik, lelembut ninggalin pesan di permukaan cermin. Arum langsung melihatnya setelah bangun tidur. Apa kamu tahu maksud dari tulisannya? Itu adalah kode. Arum perlu mengabaikan semua angkanya dan cuma fokus pada hurufnya. Di kode itu tertulis, "Jangan takut, aku lelembut. Nama kamu siapa?" Sebelum Halloween, semua penduduk di kota ini memakai kostum cantik dan menampilkan muka gembira. Para bangsa hantu juga ikut berbaur di pusat kota. Petugas Salim diberi tugas untuk mengidentifikasi imposter dan mengawasi mereka. Dia udah ngumpulin sejumlah petunjuk dan kita perlu ngebantuin dia. Terlebih dulu, kita perlu nyari vampir. Ternyata si vampir tinggal di salah satu rumah ini. Apa kamu tahu rumah yang mana? Wah, di rumah sebelah kiri ada bawang putih digantung tuh. Vampir nggak suka sama bawang putih, jadi ini bukan rumahnya. Pasti rumah dia yang ini. Mantap, kita lanjut ya. Salah satu rumah ini dihuni centaur. Apa kamu tahu yang mana? Pasti yang ini. Coba deh perhatiin jejak kaki kuda di permukaan jalan ini. Tubuh atas centaur berupa manusia, tapi bagian bawahnya berbentuk kuda. Makanya di situ ada banyak jejak kaki kuda. Centaur pasti tinggal di sini. Selanjutnya, kita perlu ngelacak mumi. Amati kedua apartemen ini baik-baik dong. Di mana mumi itu tinggal? Kamu bisa ngelihat banyak perban yang berceceran di sini kan? Itu pasti punyanya mumi. Jadi, dia tinggal di sini. Selanjutnya, kita perlu melacak Cyclops. Dengan mengamati gambar ini, kamu pasti bakal tahu. Kamu ngelihat benda aneh di ruangan ini kan? Kelihatannya mirip kacamata, tapi lensanya cuma satu. Nggak salah lagi sih, itu pasti kacamatanya Cyclops. Jadi, dia tinggal di sini. Oke, kita masih perlu mengidentifikasi satu makhluk lagi nih. Di sini udah ada 2 rumah, yang salah satunya dihuni Gnome. Mana tebakanmu? Kamu merhatiin cermin yang tergantung rendah itu nggak? Penyebabnya pasti Gnome. Dia manusia kerdil, jadi rumahnya pasti yang ini. Robot mulai bermunculan di kota ini. Untuk ngerayain Halloween, sejumlah orang cosplay jadi robot. Dari ketiga cowok ini, menurutmu mana nih yang cuma robot palsu? Kamu perlu mengamati jejak kakinya. Awalnya, robot di sebelah kiri punya jejak kaki manusia, tapi kemudian berubah jadi jejak roda. Pasti ini dia yang jadi robot palsu. Latih lagi kejelianmu yuk. Semua emoji horor ini berpasangan, tapi ada satu yang cuma sendirian. Apa kamu bisa nemu emojinya? Benar, yang ini. Oke, sekali lagi. Kali ini emojinya banyak banget. Apa kamu bisa ngelihat yang paling beda?
Ini mantul. Kita lanjut. Sebulan sebelum Halloween, Dita pindah ke rumah baru yang dibangun pada tahun 2000-an. Meski berukuran besar, rumah itu dijual murah karena dipercaya ada penunggunya. Dita nggak percaya dengan rumor ini dan dia nggak takut hantu. Di malam Halloween, dia baru bisa pulang larut malam. Dan saat memasuki kamar tidur, dia ngeliat hantu yang lagi terbang. Hantu itu ngeliatin Dita sambil bilang, "Kamu nggak boleh tinggal di sini. Ini rumah aku sejak 100 tahun yang lalu. Ada kamu di sini bikin aku nggak nyaman." Dita malah bilang hantu itu berbohong. Kenapa bisa gitu? Rumah itu dibangun tahun 2000-an, jadi umurnya baru 20 tahunan. Hantu itu nggak mungkin tinggal di situ selama 100 tahun. Waduh, ternyata yang suka bohong nggak cuma manusia tuh. Di malam Halloween, bulan purnama bersinar terang, suasananya benar-benar mencekam. Tapi Alin tetap nekat pergi ke rumah terbengkalai di tengah hutan sendirian. Setelah dia masuk, pintu belakangnya langsung terkunci. Alin mondar-mandir di seisi rumah dan ngeliat 3 pintu keluar. Di balik pintu pertama, ada manusia serigala. Di balik pintu kedua, ada zombie. Di balik pintu ketiga, ada hantu. Pintu mana yang sebaiknya Alin pilih? Dia harus milih pintu ketiga. Hantu emang kelihatan nyeremin, tapi mereka nggak bisa nyelakain kita. Rupanya, nggak cuma Alin yang pergi ke rumah terbengkalai itu. Chandra juga pengen uji nyali di rumah itu dengan memakai baju zirah perak ala kesatria. Sama kayak Alin, Chandra juga kekunci di situ setelah melangkah masuk. Dia juga nemu 3 pintu keluar. Di balik pintu pertama ada vampir. Di balik pintu kedua ada naga besar yang gak suka kedatangan orang asing. Lalu di balik pintu ketiga ada Cikloks raksasa yang bakal ngancurin siapapun yang berani lewat situ. Pintu mana yang harus dipilih Chandra biar dia bisa selamat? Untung dia pakai baju zirah berbahan perak. Vampir takut banget sama perak, jadi pintu pertamalah yang paling aman. Di malam Halloween, Karin pengen pacaran sama cowoknya tapi papanya nggak ngebolehin dia berpacaran. Untuk mengakalinya, Karin mulai ngarang cerita. Dia bilang mau main trick and treat sama temannya sampai tengah malam. Karin baru pulang jam setengah 12 malam. Papanya kelihatan marah besar dan menuntut Karin untuk cerita jujur. Gimana papa Karin bisa tahu ya kalau anaknya nggak main trick and treat? Wadah permennya masih kosong setelah dia pulang. Di tengah hutan belantara ada rumah yang dihuni mumi, mermaid, hantu, manusia serigala, dan penyihir. Mereka semua bersahabat, dan tiap Halloween mereka makan permen bareng. Mereka berlima cuma punya 4 batang coklat, tapi pengen banget ngebagi semua coklat itu secara rata. Gimana caranya ya? Mereka perlu ngebagi tiap coklat jadi 5 potong. Lalu tiap bestie mendapat 1 potong dari tiap batang coklat. Dengan begini, mereka akan sama-sama makan 4 potong coklat. Di kota ini, monster dan manusia hidup berdampingan. Dan kali ini, kita perlu mengidentifikasi mereka. Saat kutunjukin gambarnya di layar, kamu perlu nyari monsternya. Kita mulai dari soal pertama ya. Apa kamu bisa nyari monsternya? Cowok ini berkulit hijau, pasti dia bukan manusia. Lanjut ke gambar ini. Apa kamu bisa ngelihat makhluk selain manusia di situ? Cewek di kolam renang ini ternyata mermaid. Wah, mantap. Oke, sekali lagi, yang ini agak sulit sih, tapi kamu pasti bisa. Mana yang bukan manusia? Loh, kok cewek ini nggak punya bayangan? Aneh banget kan? Dia pasti bukan manusia. Keren,
Kalau gambar ini gimana? Menurutmu mana sih yang bukan manusia? Cewek ini lagi megang tongkat sihir. Dia pasti tukang sihir. Jawabannya agak rumit nih. Kamu harus jeli biar tebakanmu benar. Apa kamu bisa ngelihat keanehan di sini? Ih, kok ada segelas darah yang melayang-layang sih? Kelihatannya kayak ada yang lagi minum darah tuh. Pasti si vampir lagi kehausan, tapi dia nggak ada di foto karena vampir memang nggak bisa difoto. Henry dan Mia tinggal di New York. Mereka ingin melepaskan penat dari kehidupan di kota besar dan merayakan hari jadi mereka di alam liar. Jadi, mereka menggunakan layanan online spesial dan menemukan 3 pilihan di dekat sana. Bob menawarkan rumah pohonnya yang nyaman di hutan dengan harga terjangkau. Julia menawarkan kubah geodesik dengan semua fasilitasnya. Jaraknya bisa ditempuh naik mobil selama 2 jam dari New York. Crystal menawarkan rumah tua yang dia warisi dari neneknya. Kamu bisa membantu mereka membuat pilihan yang tepat. Perhatikan baik-baik foto kubah itu deh. Lokasinya berada di dekat Menara Pisa, artinya tempat itu berada di Italia dan gak mungkin jaraknya 2 jam dari New York. Hantu nenek kristal masih ada di rumah itu tuh. Jadi Mia dan Henry sebaiknya memilih rumah pohon. Mereka pun menghubungi Bob menyewa rumah itu dan berangkat. Mia adalah penulis blog terkenal, jadi dia memutuskan mengunggah semua kejadian penting di perjalanan mereka dalam ceritanya. Kamu bisa menemukan perbedaan di antara 2 gambar ini? Ini dia. Bagaimana dengan 2 gambar ini? Ada 3 perbedaan. Lalu dengan 2 gambar ini, kamu bisa melihat 3 perbedaan. Ini dia. Saat mereka berkendara di jalan raya, seseorang melempar kaleng cat ke mobil mereka. Mia dan Henry berhenti di tempat cuci mobil terdekat dan menanyai 4 pengemudi lain. Bill bilang, kendaraanku harus sempurna. Aku mau kencan malam ini. Jack bilang, aku mau ketemu rekan bisnisku di bandara. Aku ingin memberi kesan baik. Lily bilang, jujur aja, mobilku nggak perlu dicuci. Aku mampir ke sini karena mau ke toilet. Ryan bilang, bosku memberikan kupon ini agar aku bisa mencuci mobilku secara gratis. Siapa yang mengotori mobil Henry dan Mia? Lily, tangan kanannya memiliki noda cat dengan warna yang sama. Selain itu, ada sablonan wajah Mia di kaosnya. Dia jelas terobsesi dengan Mia. Mobil mereka sudah selesai dicuci dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka harus memilih salah satu dari 3 jalan untuk mencapai tujuan mereka. Jalan pertama melewati rawa-rawa beracun, banyak orang tersesat di area itu. Jalan kedua mengarah ke dekat sungai dengan siren menyeramkan. Nyanyian mereka membuat semua orang melompat ke air. Dan sekelompok perampok marah menunggu di jalan ketiga. Jalan mana yang harus mereka pilih? Jalan kedua, mereka bisa menutup semua jendela, menyalakan musik, dan melewati siren itu dengan sangat cepat. Mia menyarankan membeli produk segar di pasar untuk akhir pekan romantis mereka. Saat mereka masuk pasar, 3 pedagang menawari mereka apel, tapi hanya 1 yang cukup aman dimakan. Kamu bisa membantu mereka membuat pilihan yang tepat. Penjual pertama menawarkan apel yang sudah sangat lama. Lihat tanggal di kotaknya deh, apel itu kadaluarsa 5 tahun lalu. Penjual ketiga menawarkan apel yang sangat cantik, tapi perhatikan asistennya. Dia mengoleskan semir sepatu pada apel itu agar terlihat lebih bagus. Jadi Mia dan Henry sebaiknya memilih penjual kedua.
Henry dan Mia pergi dari pasar dan memasukkan semua belanjaan mereka ke mobil. Tiba-tiba, Henry sadar sekantong kubis tertinggal di kios. Dia kembali, tapi tak bisa menemukan tas itu. Henry menanyai 3 orang yang dia lihat di dekat sana. Vera bilang, "Aku cuma makan buah, Pak. Lihat, aku beli pisang dan apel." Bella bilang, "Iya, aku melihat tas Anda. Penjual menaruh lagi kubisnya di rak." Lalu penjualnya bilang, "Aku nggak tahu ada apa di sini. 10 menit yang lalu aku di kamar mandi." Siapa yang bohong? Vera. Dia menyembunyikan kubisnya di balik topi elegannya. Akhirnya mereka sampai di tujuan mereka. Rumah pohon itu lebih bagus dari fotonya. Tapi apakah kamu bisa menemukan hal aneh di gambar ini? Rakun ini memakai kacamata hitam. Bob, si pemilik rumah pohon, tinggal di luar negeri. Dan rumahnya terletak 24 km dari desa dan pemukiman. Itu sebabnya Bob memasang gembok digital khusus di pintu. Dan saat Henry memesan rumah ini, Bob memberinya kata sandi 6 digit. Tapi sayangnya kata sandi itu hilang. Ini petunjuknya. M80. Kamu bisa membantu Henry memecahkan kode itu? Simbol-simbol itu adalah pantulan digit asli. Kalau kamu pisahkan, kamu akan dapat kodenya 1133CC. Mereka membuka pintu, tapi begitu Mia masuk ke ruang tamu, dia ketakutan. Dia meminta Henry menghubungi polisi. Kenapa? Rumah pohon itu jauh dari mana-mana. Siapa yang menyalakan lilin dan perapian? Rumah itu dikunci. Henry memeriksa semua ruangan, tapi tak menemukan apa-apa. Bagaimana denganmu? Kamu tahu siapa kira-kira? Jendela atapnya terbuka, ada orang yang memanjat ke sana untuk masuk rumah sebelum mereka datang. Dan sekarang orang itu sembunyi di bawah kasur. Lihat. Mereka kemudian menghubungi polisi dan petugas polisi berjanji untuk datang dalam waktu 1 jam. Mia memutuskan untuk mandi. Saat kembali ke ruang tamu, dia sadar Henry udah hilang. Mia memeriksa kebun, lalu seluruh ruangan di rumah dan kembali ke kebun lagi. Tapi dia nggak bisa menemukan Henry. Apakah kamu bisa membantunya? Jacuzinya terbuka saat Mia mulai mencari Henry. Tapi sekarang tertutup tuh. Mencurigakan. Mia berjalan melewati kebun, tiba-tiba pria bertopeng muncul dan mendorongnya. Mia menginjak perangkap dan jatuh ke sumur yang dalam. Dia berteriak, "Tolong, bantu aku keluar!" Gak ada yang menjawab, tapi ponsel Mia berbunyi. Pria bertopeng itu menawarinya untuk bermain. Jika tidak, dia harus berada di sumur selamanya. Ini teka-teki pertama. "Aku punya banyak warna dan aku membesar saat penuh. Aku akan terbang jika tidak diikat dan aku akan membuat suara nyaring jika pecah. Apakah aku?" Mia langsung berhasil menjawabnya. Bagaimana denganmu? Jawaban yang benar adalah balon. Ini pertanyaan kedua. "Aku bisa lompat dan memanjat. Dengan banyak kaki, aku berayun dari satu pohon ke pohon lain. Aku bisa membuat rumah yang lebih besar daripada aku. Apakah aku?" Kamu sudah menebaknya? Laba-laba. Dan pertanyaan terakhir, "Aku keluar pada malam hari tanpa dipanggil. Aku hilang pada siang hari tanpa dicuri. Apakah aku?" Apakah kamu bisa membantu Mia? Jawaban yang benar adalah bintang.
Sebuah lubang terbuka di dasar sumur. Mia masuk dan tiba di ruang bawah tanah yang seram. Di sana dia menemukan 3 jalan untuk keluar, tapi setiap pintu punya bahaya sendiri. Naga yang mengeluarkan api tidur di balik pintu pertama, lorong di balik pintu kedua dipenuhi kabel bertegangan tinggi, dan vampir menunggu di balik pintu ketiga. Tiba-tiba sebuah pesan muncul di layar ponsel Mia. Cepat, tak lama lagi dindingnya akan merapat dan meremukan kamu. Jalan mana yang harus Mia pilih? Mia sebaiknya menunggu sampai dindingnya cukup dekat agar dia bisa mengusir vampir dengan pasak ini dan melewati pintu ketiga. Saat polisi tiba di rumah pohon, mereka menemukan Mia dan Henry di beranda. Henry baru bangun, para perampok memasukkan obat tidur ke kopinya. Polisi menggeledah rumah itu dan menemukan petunjuk. Mereka menyimpulkan bahwa pelakunya berencana kabur ke luar negeri dengan kereta. Sayangnya, gak ada yang tahu wajah atau jumlah perampok itu. Jadi mereka menghentikan 4 orang mencurigakan di stasiun kereta dan memeriksa tas mereka. Kamu tahu siapa yang tidak bersalah? Kenapa juga orang botak butuh sampo? Dan orang yang terlihat seperti tunanetra ini punya senter. Pria ini membawa 3 pasta gigi tapi tidak ada sikat giginya. Sepertinya hanya pria keempat yang bukan penjahat. 3 teman tinggal berdekatan dan mereka sering bertemu untuk minum kopi bersama. Nama mereka adalah Pak Biru, Pak Merah, dan Pak Putih. Suatu hari, mereka sadar di balik mantel mereka memakai kaos dengan warna yang berbeda. Merah, biru, dan putih. Pak Biru bilang, "Hei Pak Putih, kamu sadar kita memakai warna yang berbeda dari nama kita?" Pria yang memakai baju putih menjawab, "Wah, kamu benar." Kamu bisa tebak baju warna apa yang mereka pakai masing-masing? Pak Biru hanya mungkin memakai baju putih atau merah, tapi kita sudah tahu ada orang lain yang memakai baju putih. Artinya, Pak Biru hanya mungkin memakai baju merah dan Pak Putih hanya mungkin memakai baju biru atau merah. Tapi baju merah udah dipakai, jadi Pak Putih memakai baju biru. Lalu Pak Merah memakai baju putih. Mia dan Henry memutuskan bermalam di hotel di dekat sana. Manajer hotel itu bilang mereka hanya punya 3 kamar kosong. Apakah kamu bisa membantu mereka memilih kamar terbaik? Kamar ini nggak punya pintu. Aneh. Dan kamar ini memiliki kaca yang retak di plafonnya. Terlalu berisiko. Pilihan kedua terlihat cukup aman dan bagus. Mereka check-in, lalu Henry bertanya kepada Mia, "Kamu mau kemana sekarang?" Mia menjawab dengan teka-teki ini. "Kamu mengunjungiku saat perlu tahu, tapi aku kesepian sejak internet lahir. Apakah aku?" Kamu sudah menebaknya? Jawaban yang benar adalah perpustakaan. Di perpustakaan, mereka bertemu 4 murid ini. Salah satunya kurang mampu. Kamu bisa tebak yang mana? Murid nomor 3, seragamnya terlalu besar untuk badannya. Itu pasti milik kakaknya. Susi lagi bikin cerita serem karena hidupnya kurang berwarna. Dia cuma tinggal bersama Annabulnya. Jadi Susi punya berapa kucing ya? Apa kamu bisa ngitung semuanya? Betul, totalnya ada 12. Kucing yang ini cuma pajangan. Susi baru selesai nulis novel baru, kemudian dia menemui agennya, Hendra. Tapi ternyata Hendra sudah pingsan di ruangannya. Polisi langsung menginterogasi 3 tersangka. Petugas kebersihan bilang dia ngelap jendela di ruangan Hendra seharian. Saat itu, Hendra kelihatan baik-baik saja. Sarah, penulis lain, menghadiri makan siang penting di luar kantor. Dan Gusti, yang juga berprofesi sebagai penulis, sedang nulis novel di rumahnya. Siapa yang berbohong? Petugas kebersihan, kalau jendelanya udah dilap, kok masih kotor banget sih?
Sesampainya di rumah, Susi langsung tidur. Tapi saat tengah malam, dia terbangun oleh suara misterius. Di kamarnya sudah ada 3 hantu. Dia tahu salah satu hantunya palsu. Jadi hantu mana yang palsu? Cowok ini tubuhnya nggak transparan dan dia punya bayangan. Hantu palsu itu melepas topeng dan kostumnya. Saat Susi ngeliat wajahnya, dia langsung menjerit. Loh, memangnya kenapa? Lihat poster di dinding deh. Cowok itu mirip banget kayak karakter di sampul novel Susi. Ardi, itu kamu ya? Tanya Susi. Lalu Ardi menyaut. Iya, aku perlu bantuanmu nih. Duniaku sedang dalam bahaya. Susi mau membantunya, asalkan Ardi bisa mecahin teka-teki ini. Manusia bisa membenciku atau malah menyukaiku. Aku mengubah penampilan dan pikiran mereka. Kalau mereka menjaga diri, aku akan terus bertambah. Bagi sebagian orang, aku ini menipu. Ada juga yang menganggapku sebagai misteri. Banyak juga yang mencoba menyembunyikanku, tapi aku masih terlihat. Dan meskipun kamu terus-terusan mengurangiku, upayamu selalu gagal. Apakah aku? Wah, Ardi berhasil menjawab dengan benar. Mereka kemudian bersama-sama memasuki portal yang terbuka di cermin Susi. Jadi jawabannya apa ya? Umur. Tiba-tiba Susi berada dalam cerita seremnya. Di depan gerbang utama menuju kota hantu, rangka manusia menghentikan Susi dan Ardi. Mereka bilang, kalau mau masuk kota ini, kalian harus menjawab teka-teki kami dulu. Kenapa gerak tengkorak sangat kaku? Setelah Susi berhasil nebak, mereka bisa masuk pintu itu. Tadi Susi jawab apa ya? Karena tengkorak jarang berolahraga. Susi dan Ardi berjalan ke kastil tua tempat manusia serigala dan si manis tinggal. Menurut penduduk lokal, cewek itu sebetulnya nggak mau tinggal di situ. Si manis menyambut Susi dan Ardi ke dalam kastil, kemudian dia berkata, "Suamiku sebentar lagi pulang, kalian harus ngumpet." Mereka sembunyi di ruang bawah tanah dan mengunci pintu, tapi saat tengah malam, manusia serigala berhasil membukanya dan menyerang mereka. Gimana manusia serigala itu bisa nemu mereka? Si manis ternyata jadi manusia serigala. Susi dan Ardi kabur dari kastil manusia serigala, kemudian ngumpet di pondok kecil. Tapi itu jebakan. Ada yang mengunci pintunya dari luar. Dinding pondok itu mulai bergerak dan waktu mereka cuma 30 detik untuk milih pintu yang tepat untuk kabur dari situ. Pintu pertama menuju ke terowongan yang dipenuhi ular dan kalajengking berbahaya. Ada lift kayu kecil di balik pintu kedua dan ada lava panas di balik pintu ketiga. Pintu mana yang harus mereka pilih? Pintu kedua, meskipun liftnya kecil, mereka masih muat kok masuk ke dalamnya, kemudian kabur dari pondok angker itu. Setelah berhasil keluar, Susi dan Ardi ngelihat vampir yang mencurigakan. Tapi dia bilang, "Tenang, aku nggak akan gigit kalian kok. Tapi kalian harus bisa menjawab teka-tekiku. Aku ada di sepanjang bukit, berkelok-kelok di pegunungan, menyeberangi sungai dan menembus hutan. Kalau mau melihatku, kamu harus keluar rumah. Apakah aku?" Ardi menyebutkan jawabannya dan terpaksa vampir itu harus ngelepasin mereka. Maksudnya apa ya? Aku adalah jalan. Di tengah hutan mereka berpapasan dengan 2 cewek. Ardi berbisik ke telinga Susi. "Hati-hati loh, salah satu dari mereka hantu." "Yang mana hantunya?" Cewek ini, dia nggak punya bayangan. Susi dan Ardi melanjutkan perjalanan mereka hingga mereka berpapasan dengan 3 sahabat di pinggir pantai. Salah satu dari mereka ternyata manusia serigala. Apa kamu bisa nebak yang mana? Cowok
ini, lihat tuh jejak kakinya. Dia baru aja berubah menjadi manusia. Susi dan Ardi kemudian bersantai sebentar di pantai indah ini. Tiba-tiba mereka mendengar nyanyian. Putri Duyung menghipnosis mereka dengan suara indahnya, lalu membawa mereka ke kerajaan bawah laut. Saat Susi sadar, dia mohon agar Putri Duyung itu mau melepaskan mereka. Makhluk ajaib itu menyahut, "Aku akan melepaskan kalian setelah kalian membantuku motong kue ini menjadi 4 bagian. Tapi cuma dengan 2 kali potongan ya." Gimana caranya ya? Terlebih dulu, mereka harus membagi kuenya menjadi 2. Kemudian potong kuenya menyamping dari arah tengah agar menghasilkan 2 lapisan. Nah, kuenya udah jadi 4 potong cuma dengan 2 kali motong kan? Putri Duyung itu melepaskan mereka. Begitu Susi dan Ardi mencapai pantai, mereka ngelihat api. Gudang Bu Ani kebakaran. Warga menangkap 3 tersangka karena mereka berada di dekat gudang saat kebakaran terjadi. Tapi polisi nggak nemu korek atau pemicu api. Apa kamu bisa ngebantu Susi untuk nyari tahu pelakunya? Yang ini, dia menggunakan kacamata dan cahaya matahari untuk bikin api. Beberapa saat kemudian, Susi dan Ardi ngelihat putri cantik. Dia menangis karena semua perhiasannya udah dicuri. Dia pengen banget nangkep pencurinya. Ardi kemudian menginterogasi para tetangga. "Saya ada di lantai 2 saat seseorang membobol rumahnya. Si pelaku juga mencuri semua uang dari brankas saya," ucap Bu Tengkorak. Tetangga lain, Bu Monster, bilang ada yang nyuri vas antik berharganya. Susi tahu salah satu dari mereka udah berbohong. Lagian kan dia yang nulis cerita ini. Tapi Ardi nggak tahu persis siapa pelakunya. Apa kamu bisa membantunya? Bu Tengkorak ngakunya sih dia lagi ada di lantai 2 saat kejadian. Tapi kan rumahnya cuma 1 lantai. Elf bernama Derek mendekati Susi untuk minta bantuan. Dia sudah 2 minggu nggak ketemu pacarnya. Dia takut kekasih hatinya itu kenapa-napa. Susi dan Ardi langsung pergi ke alamat yang Derek berikan. Fiona mengelola toko barang sihir yang cantik, tapi warga menuduh dia punya tempat rahasia untuk ritual sihir jahat yang terdapat di ruang bawah tanah tokonya. Apa kamu bisa ngelihat petunjuk atau pintu rahasianya? Lukisan ini digantung lurus, tapi di dindingnya ada goresan. Seakan-akan lukisan itu sering dipindahin. Susi dan Ardi mindahin lukisan itu untuk membuka pintu rahasia. Mereka menuruni tangga dan nemu sebuah ruangan. Mereka juga ngelihat peralatan sihir Fiona dan catatan. Ternyata dia lagi menjalankan ramuan keabadian. Catatan terakhirnya berbunyi, "Hari ini aku akan menguji keampuhan ramuanku pada diri sendiri." Kemudian mereka melihat pintu mencurigakan yang dikunci dengan gembok besar di belakang lab. Ardi membobol pintunya dan ngelihat Fiona terduduk di kursi dalam keadaan pingsan sambil memegang botol kosong. Wah, ini ada apa ya? Apa percobaan Fiona gagal? Atau mungkin ada orang lain yang membantunya? Jelas ada orang lain yang udah masuk ke sini. Kalau Fiona cuma pingsan, dia nggak akan bisa mengunci pintu. Ardi langsung membawa Fiona ke rumah sakit. Dan di lorong rumah sakit, Ardi ngeliat 3 orang. Tapi dia ngerasa ada yang aneh deh. Maksudnya apa sih? Logo P3-nya salah tuh. Ardi ngaku kalau dia suka sama Susi dan pengen jadi pacarnya. Mereka kemudian ngedate di ruang konser setempat. Tiba-tiba seorang pianis pingsan di panggung sambil megang kertas. Polisi langsung menginterogasi para tersangka. Konduktor bilang dia lagi ngobrol dengan jurnalis di ruangannya. Petugas kebersihan lagi bersih-bersih lobi dan pemain flute lagi latihan untuk persiapan konser. Siapa yang bersalah? Pemain flute. Kertas itu berisi teka-teki dengan jawaban flute.
Susi dan Ardi mengunjungi pertunjukan sulap. Pesulap itu ngaku kalau dia bisa membaca pikiran orang lain cuma dengan jarinya. Tapi Susi nggak percaya. Bisa aku buktiin kok, kata pesulap itu sambil minta 2 sukarelawan. Susi dan wanita bernama Ami naik ke panggung kemudian menulis pikiran mereka di 2 lembar kertas. Mereka menggulungnya dan memasukkannya ke topi pesulap. Pria itu mengambil kertas pertama lalu bilang, siapkan mentalmu untuk menyaksikan sulap sejati. Seseorang mencintai cowok bernama Miko. Dan itu adalah isi pikiran Ami. Penonton langsung kaget dan bersorak-sorai. Pesulap itu membuka kertas pertama dan menyimpannya. Lalu dia menarik kertas kedua sambil bilang, Susi nggak percaya sulapku. Dan jawabannya memang benar. Tapi Susi tahu pesulap itu curang. Gimana bisa? Sukarelawan kedua palsu. Pesulap sudah tahu yang dia tulis, makanya dia nyebutin kalimat itu terlebih dulu. Lalu dia membuka kertas Susi, mengingat tulisannya, lalu menyebutkannya. Pesulap itu jadi sangat marah, jadi dia memanggil pemain akrobat untuk balas dendam. Pemain akrobat itu mencengkeram Susi dan Ardi, kemudian membuat mereka mengikuti permainan survival nyeremin. Susi dan Ardi harus berjalan di atas jembatan kaca. Kalau salah langkah, mereka akan jatuh ke tempat singa lapar yang sudah siap menunggu mereka. Tapi kalau mereka berhasil, Ardi akan berubah menjadi manusia. Separuh lapisan kaca di jembatan itu sangat rapuh, tapi separuhnya lagi sangat kuat. Gimana cara Susi dan Ardi nyebrang dan tetap hidup? Mereka harus merayap di dekat bagian tengah jembatan, tepatnya di sepanjang balok logam. Keesokan paginya Susi bangun di kamarnya, dia berseru, astaga, itu cuma mimpi. Padahal bukan. Gimana kamu bisa tahu? Pakaian Ardi ada di kursi Susi. Tempo hari Miko pergi ke dokter gigi. Sesampainya di ruangan dokter, dia ngelihat 2 pintu menuju ruang lain. Dan saat itu petugasnya lagi nggak berjaga. Jadi Miko cuma nyari tahu sendiri. Dia nyoba ngebuka pintu yang di sebelah kanan, lalu pindah ke pintu yang sebelah kiri. Mana ya dokter gigi yang asli? Yang di ruangan sebelah kiri, dokter gigi itu lagi berdiri sambil megang alat perawatan gigi. Di hadapannya ada anak ABG yang giginya lagi dibersihin secara profesional. Tapi di sebelah kanan, dokternya lagi megang mesin tato. Pasiennya juga ngeliatin dia dengan penuh curiga. Yeni lagi uji nyali di rumah angker sambil nyari barang antik. Beberapa jam kemudian, dia kecapean dan pengen menikmati bekal makan siangnya. Dia memasuki ruang makan dengan meja besar dan 3 kursi, kemudian dia nyalain lilin dan bersiap duduk. Tapi tiba-tiba dia ngelihat keanehan di kedua kursi itu. Kursi mana yang harus Yeni pilih? Karena sangat jeli, Yeni milih kursi yang di tengah. Di kursi sebelah kiri ada kuku nongol keluar. Dan kursi sebelah kanan sudah ditempati. Lihat aja tuh, ada hantu yang udah duduk di situ. Satria lagi mengikuti ujian tata boga. Dia pengen banget jadi chef. Dan sebentar lagi, cita-citanya itu akan terwujud. Dosen bilang, mahasiswa yang bisa menjawab semua soalnya akan mendapat sertifikat kehormatan dan uang tunai 150 juta rupiah. Dia juga akan ditawari posisi sebagai sous chef di sebuah restoran paling bergengsi di Paris. Semua mahasiswa bisa menjawab 19 pertanyaan, dan sekarang tinggal 1 pertanyaan terakhir yang paling sulit. Telur apa yang gak bisa matang meski sudah direbus berjam-jam? Tanya sang dosen. 2 hari kemudian, Satria sudah ada di atas pesawat menuju Paris. Ternyata cuma dia yang tahu jawabannya. Jadi telur apa sih yang ditanyakan oleh dosen itu? Telur yang direbus di atas kompor mati. Mau ngerebusnya sampai berjam-jam atau berhari-hari pun gak akan matang kalau kompornya gak dinyalain.
Vina minta tolong suaminya untuk belanja bulanan di supermarket. Cowok itu biasanya suka banget sama teka-teki, jadi catatan belanja mereka juga berupa teka-teki. Vina minta Mahendra untuk beli 3 produk ini. Bertepung, tapi juga bisa sebesar batu. Berambut panjang dan halus, tapi bukan duta sampo. Dan ada di dekat monyet, tapi bukan kawanan monyet. Jadi Mahendra harus belanja apa ya? Dia perlu beli kentang, jagung, dan kacang mede. Yeni terkunci di suatu ruangan bersama 15 orang. Masing-masing dari mereka bisa melihat seluruh ruangan dan semua orang di dalamnya tanpa menoleh atau berpindah tempat. Untuk keluar dari situ, Yeni harus bisa naruh jeruk agar satu orang aja yang nggak bisa melihatnya. Cewek itu akhirnya berhasil melakukan misinya, tapi gimana caranya ya? Dia naruh jeruk itu di atas kepala seseorang. Penjahat kelas kakap di kota X menyandera Rian, seorang pengusaha sukses. Dia mengunci Rian di dalam ruangan sambil bilang, "Aku nggak akan bebasin kamu sebelum kamu bisa melipat gandakan uang ini." Kemudian penjahat itu naruh uang 100 juta di atas meja. Saat si penjahat kembali ke ruangan, Rian sudah menggandakan uangnya, padahal dia nggak keluar dari situ atau menghubungi orang lain. Kok bisa gitu? Dia naruh uang itu di depan cermin. Di pagi buta, Aslan mendapat telepon dari temannya, seorang pemilik perusahaan besar. Cowok itu lagi stres berat karena telah kehilangan surat kontrak penting. Malam sebelumnya, surat itu masih ada di meja kerjanya. Tapi keesokan harinya, sudah hilang tanpa jejak. Aslan segera datang ke lokasi untuk menginterogasi para karyawan. Kemudian dia mendapatkan 3 tersangka. Benny bilang saat itu dia pergi ke bioskop, Sony ngajak ceweknya makan malam, dan Yesi datang ke pesta. Setelah mendengarkan semua keterangan mereka, Aslan langsung tahu pelakunya. Benny udah bohong tuh, tiketnya belum disobek, jadi sebetulnya dia nggak pergi ke bioskop. Telah terjadi pencurian di restoran ini, pencurinya menggasak semua uang di kantor sebelum restorannya dibuka. Detektif segera tiba untuk melakukan interogasi. Koki bilang dia lagi sibuk kerja, jadi nggak sempet jalan-jalan atau mengamati sekeliling. Lagian dia nggak ngelihat apa-apa kok. Petugas keamanan bilang dia lagi ada di kamar mandi dan nggak nyuri uang di situ. Kemudian pelayan bilang dia sempat ngelihat ada pengunjung yang berjalan ke arah kantor, tapi dia cuma membiarkannya aja. Dan akhirnya pelayan ditahan karena nyuri uang itu. Kenapa gitu? Saat itu restoran belum buka, jadi nggak akan mungkin ada pengunjung. Bianca seorang penulis yang lagi melamar kerja di penerbit majalah fashion. Tapi bos ceweknya lumayan aneh. Setelah wawancaranya berjalan mulus, Bianca nggak diterima kerja karena umurnya masih terlalu muda. Bos itu kemudian nuangin air ke dalam gelas dan minta Bianca untuk memberinya segelas jus apel biar dia gagal. Tapi syaratnya ada 2, air itu harus tetap ada di dalam gelas tapi nggak tercampur dengan jus. Akhirnya Bianca berhasil melakukannya dan mendapatkan pekerjaan itu. Gimana caranya? Dia naruh gelas itu ke dalam freezer sampai airnya membeku, lalu nambahin air jus di atasnya. Di pesta ulang tahunnya, Dila mengundang 3 temannya dan mendapat 3 hadiah ini. Sepasang high heels, 1 set make up, dan anting emas, tapi Dila kurang suka salah satu hadiahnya. Memangnya dia nggak suka sama hadiah yang mana dan kenapa bisa gitu sih? Dia nggak suka anting emas itu karena nggak akan bisa memakainya. Telinganya nggak ditindik tuh. Mungkin sebaiknya ditindik aja lah, Dila. Yuda lagi bikin pizza untuk keluarganya dan Siska barbekyuan di luar rumah. Tindakan siapa yang kurang tepat?
Yuda, dia lupa nyalain ovennya. Jody seorang detektif terkenal yang bisa mecahin kasus-kasus sulit. Suatu hari, saat dia lagi menginvestigasi kasus, dia nemu bukti super penting. Keesokan harinya, dia malah terbangun di dalam sumur. Sumur tua itu kelihatan dalam, tapi nggak berair dan cukup berdebu. Masalahnya dia nggak bisa manjat keluar. Tiba-tiba, wajah tersangka utama Jamal muncul dari mulut sumur. Bapak nggak akan bisa ngebongkar kejahatan saya. Sebentar lagi juga tenggelam, serunya. Kemudian tanah mulai berjatuhan di atas kepalanya. Penjahat itu mau menguburnya hidup-hidup. Tapi sejam kemudian, Jody berhasil keluar dari sumur itu. Gimana dia bisa lolos dari situ? Detektif itu mulai menggerakkan tubuhnya, kemudian ngeratain semua tanah yang jatuh. Setelah mendekati bibir sumur, dia melompat keluar untuk menyelamatkan diri. Yani pulang larut dan karena sangat kecapean, akhirnya dia naik bus aja. Padahal udah tengah malam, tapi bus itu masih penuh dengan penumpang. Dia mulai mencium keanehan pada sebagian penumpang. Di mana zombinya? Di dalam bus ada 20 penumpang dan 2 diantaranya adalah zombie. Lengan cowok di sebelah kanan ini agak diperban, sedangkan cewek ini selalu ngeluarin bunyi nyeremin. Tiap orang di kota A menganggap Johnny kurang cerdas. Tiap kali ditawari uang 10.000 dan 5.000 rupiah, dia akan selalu milih yang 5.000. Banyak orang juga ngasih tawaran serupa setiap hari, tapi dia nggak mengambil uang yang lebih banyak. Kenapa Johnny dianggap cerdas? Sebenarnya Johnny sangat cerdas karena dia bisa dapat uang tanpa perlu bersusah payah. Selama dia mau milih uang yang lebih sedikit tanpa ngasih alasan, orang lain akan terus berdatangan untuk nyoba trik ini. Kamu lihat mobil ini kan? Dia udah nolak uang 10 ribuan selama 10 tahun sehingga tabungannya cukup untuk membeli mobil. Kamu sedang mengunjungi galeri foto, setelah ngelihat deretan foto di dinding, kamu tahu salah satunya seharusnya dipasang di ruangan lain. Di situ ada foto rakun, lama, bola, dan balon. Apa kamu tahu gambar yang kelihatannya paling beda? Waktumu cuma 7 detik untuk menebak. Gambar lama, ketiga objek lain cuma punya 1 A, sedangkan kata lama punya 2 huruf A. Ingat ya, jangan deket-deket sama si lama ini. Bisa-bisa wajahmu kena air liurnya. Gak lucu banget kan? Dengan 3 batang korek api ini, apa kamu bisa bikin jadi 6 tanpa matahin semuanya? Gak ada yang bilang kalau angkanya harus 6 standar kan? Jadi korek api ini bisa dibikin jadi angka 6 Romawi. Caranya, kamu tinggal satuin ujung bawah di kedua korek pertama untuk ngebentuk angka 6 Romawi. Di hari pertamamu masuk kerja di kantor baru, sebagian rekanmu kelihatan kurang ramah dan kamu nggak tahu alasannya. Mereka juga punya kebiasaan aneh, nggak pernah minum kopi, dan bekerja minimal 12 jam dalam sehari. Laura, sekretaris di meja resepsionis, bilang, kadang perusahaan kalian nyewa robot yang lebih bertenaga daripada manusia dan nggak suka minum kopi. Dia juga bilang agar kamu menjauhi robot itu. Nggak usah ngajak ngobrol atau nyapa mereka deh, karena perilaku mereka nggak bisa diprediksi. Apa kamu bisa nebak robotnya yang mana? Anna, Miko, atau Lucy? Miko, cuma dia yang lengan kirinya dipasangi saklar. Bayangin kamu memasuki portal menuju multi semesta. Seakan-akan kamu memasuki dunia lain. Di sini kamu harus bisa mecahin teka-teki rumit, sulit, dan aneh. Perhatiin baik-baik ya, biar kamu bisa nebak semuanya. Seorang tahanan telah dikurung di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Selnya kecil, kotor, dan dingin. Di ruangan sebelah ada meja yang dipenuhi dengan hidangan lezat, tapi terhalang oleh pintu besi.
Seseorang selalu mengganti makanannya setiap minggu. Pintu besi yang mengarah ke ruangan ini kurang lebih setebal sekian sentimeter. Tapi tahanan itu selalu bisa ngelewatin pintu untuk menikmati makanan lezat setiap hari. Gimana caranya? Gak ada yang bilang kalau pintunya dikunci kan? Pengembara ini cuma sendirian melintasi gurun Sahara. Dari kejauhan dia ngeliat garis bayangan kuil kuno. Rupanya di dalam kuil itu ada banyak makanan dan minuman. Dan saat dia mulai mendekat, Sphinx raksasa sudah mencegatnya di pintu masuk. Sphinx itu ngasih tahu kalau pintu masuk tersebut cuma bisa dilalui oleh orang yang bisa mecahin teka-teki ini. Wahai pengembara, 3 bagian tubuhmu punya vokal kembar. Kalau kamu bisa nyebutin ketiganya, aku akan membiarkanmu masuk, ucap Sphinx. Mata, jawab si pengembara. Tanpa berpikir lama, dia nyebutin bagian tubuh kedua, leher. Setelah beberapa saat, dia nggak bisa nyebutin bagian tubuh yang ketiga. Sphinx sudah nggak mau nunggu lama lagi. Jadi pengembara itu harus jawab apa ya? Wajah. Seorang pelaut tua baru aja mendapat peti harta karun dari dasar laut. Beberapa saat setelah dia ngambil koin emas di situ, kapalnya sudah dicegat bajak laut. Berani-beraninya kamu ngambil hartaku? Kata si bajak laut. Kamu harus terima konsekuensinya dengan ngabisin setengah hidupmu di tengah laut dan setengahnya lagi di darat. Laut itu sudah tua dan gak tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Gimana cara dia ngabisin setengah dari sisa hidupnya di air? Dia bisa hidup di darat dan di laut secara berselang-seling. Duh, apesnya. Kamu malah nyasar di tengah pertempuran 2 burung phoenix yang melontarkan api kemana-mana. Kamu mulai berlari ke tepi pantai yang dipenuhi rumput kering. Tiupan angin terus menyulut api ke arahmu, dan kamu nggak bisa ngumpet di dalam air karena di situ ada kraken. Gimana kamu bisa kabur dari kobaran api? Kamu harus menjauh dari pantai, menuju tempat datangnya api, lalu membakar rumput kering di hadapanmu. Angin akan menyebarkan api itu menuju laut, dan api pertama gak akan sampai ke tempatmu. Jadi, kamu berdiri di tengah 2 api yang bergerak ke satu arah. Setelah apinya padam di laut, kamu bisa kembali ke pantai dan menunggu api pertama. Api ini gak akan sampai ke tempatmu karena gak ada lagi yang bisa terbakar. Kamu menyusuri hutan selama berhari-hari untuk nyari artefak kuno. Di ranselmu cuma ada tombak, botol air, dan senter. Setelah mendaki gunung, kamu ngeliat ada hutan hujan, lalu mendengar suara cabang patah dari bawah. Rupanya, di situ ada singa. Apa yang akan kamu lakukan? Ngelempar tombak? Berteriak untuk menakut-nakuti singa? Atau ngasih minum si singa? Buruan, tentukan pilihanmu sebelum waktunya habis. Kamu memang ngelihat singa, tapi kan nggak ada yang bilang kalau singa itu juga ngelihat kamu. Ya udah, biarin aja sampai hewan itu pergi sendiri. Pria tua ini duduk di kelas bersama banyak siswa muda. Dia nggak ngelihat ada guru yang masuk kelas karena penglihatannya mulai rabun. Kemudian guru itu mengamati semua muridnya dengan seksama. Dia bilang, mereka harus bisa ngejawab 1 pertanyaan supaya bisa lulus ujian. Dia ngambil bola biliar dari tasnya, lalu menaruhnya di atas meja. Buktiin kalau bola ini nggak ada, ucap Pak Guru. Beberapa jam kemudian, ujian itu akhirnya selesai. Semua murid menulis jawaban mereka di selembar kertas dan hampir semuanya mendapat nilai jelek. Kemudian, pria tua yang sudah rabun itu mendekati sang guru. Dia memberinya kertas yang cuma berisi 3 kata. Lalu, guru itu memberinya nilai terbaik. Memangnya dia jawab apa?
Jawabannya adalah bola yang mana? Kamu sudah berada di ruang bawah tanah yang gelap. Di situ kamu perlu ngalahin manusia serigala. Tapi obormu padam. Kamu mendengar geraman menyeramkan di belakangmu. Ampun manusia serigala, ucapmu sambil keluar dari situ secepatnya. Selanjutnya kamu berjalan menuju lapangan terbuka. Di depanmu ada 3 jalur, masing-masing mengarah ke sarang ular, kalajengking, dan danau beracun. Jalur mana yang kamu pilih? Kamu ngeliat topi di atas danau itu kan? Berarti danaunya beku. Lari lewat situ aja. Sesampainya di seberang danau, kamu ngeliat anak anjing yang keluar dari ruang bawah tanah. Dia menyala ke arahmu, kemudian masuk lagi. Kamu sudah sampai di kedai tua. Di situ ada banyak perampok, penyihir, dan bajak laut. Sang penyihir muda naruh kotak kecil di atas meja lalu bilang, "Di dalam sini ada 300 perak, tapi cuma ada 2 koin. Salah satunya bukan 100 perak. Kenapa bisa gitu? Koin apa yang ada di dalam kotak itu?" Di situ ada 1 koin bernilai 200 perak dan satunya lagi bernilai 100 perak. Tadi si penyihir bilang kalau salah satu koinnya bukan 100 perak. Saat lagi menyusuri hutan gelap, kamu ngeliat 1 pintu misterius. Setelah membuka pintu dan memasukinya, kamu beralih ke dunia pink yang indah. Di situ ada sungai pink dan pohon pink. Kamu juga ngeliat ada pink 1 lantai, kemudian memasukinya. Semua perabotannya serba pink. Kucing berbulu pink mulai mengeong sambil mendekatimu. Kamu berjalan melewati koridor menuju tangga lantai 2. Apa warna tangga ini? Rumah ini nggak punya tangga, kan cuma 1 lantai. Kamu dan ratusan petani lagi menyusuri padang pasir. Semua tanaman kalian mati karena kekeringan. Di sini sangat minim air. Kalian mulai berpindah di dekat laut untuk mulai hidup baru. Tapi saat ini awan tebal menyelimuti seluruh angkasa. Kilat menyambar di langit hitam dan hujan lebat membasahi bumi. Semua orang bersorak dan menari-nari di bawah hujan. Setelah beberapa detik, kamu basah kuyup dan mulai kedinginan seperti petani lain. Tapi ada 1 pria yang paling aneh. Meski hujan deras, rambut di kepalanya sama sekali nggak basah. Gimana bisa? Dia gundul. Kamu terbangun oleh suara mesin pesawat yang sangat bising. Ingatanmu masih kabur karena kamu nggak tahu kenapa kamu bisa sampai di sini. Kamu pun langsung bangkit dari kursi dan ternyata di pesawat ini cuma ada kamu. Tanpa pikir panjang, kamu langsung berjalan ke depan dan mengintip ke kokpit. Duh, gawat. Pilotnya juga nggak ada. Kamu melihat sekeliling untuk nyari parasut, tapi nggak ada apa-apa. Dan setelah ngintip keluar jendela, kamu semakin membulatkan tekad. Buka pintu daruratnya dan lompat dari pesawat. Dan saat mendarat di aspal, tubuhmu nggak terluka sedikit pun. Kok bisa sih? Bisa aja dong. Pesawatnya kan masih berhenti dan kamu cuma berdiri di tanah. Kamu lagi nyetir sambil terus-terusan ngintip ke kaca spion. Padahal gak ada yang membututimu. Bulan dan bintang bersembunyi di balik awan. Jalanan begitu lengang. Lampu depanmu juga mati. Seharusnya gak ada yang melihatmu. Tapi ada nenek-nenek berpakaian serba hitam mulai nyeberang jalan. Saat itu bulan gak bersinar. Lampu depan mobilmu juga mati dan dia berpakaian hitam. Tapi kamu masih bisa ngerem, menghentikan mobil, dan membiarkan nenek itu nyeberang jalan. Kok kamu masih bisa ngelihat dia sih? Gak ada yang bilang saat itu sudah malam, karena kamu masih mengemudi di sore hari. Kamu lagi mendaki gunung tertinggi di planet Sejugnus, sebagai orang pertama yang berhasil sampai di puncaknya.
Setelah sampai di puncak, kamu akan mendapat hadiah uang tunai dari Federasi Pariwisata Galaksi. Seluruh planet ini tertutup salju dan es. Di situ sangat dingin, kering, dan gak ada tanda-tanda kehidupan. Satu-satunya tempat yang ditumbuhi rumput hijau dan berudara hangat hanyalah puncak gunung yang kamu daki. Akhirnya, kamu berhasil sampai di puncak. Dan karena lelah, kamu rebahan di tanah. Tapi Federasi Pariwisata Galaksi gak mau ngasihin hadiahnya ke kamu. Kenapa gitu? Apa kamu ngelihat tanda bekas sepatu di atas rumput? Artinya, sudah ada orang lain yang sampai lebih dulu. Seorang cewek memasuki toko barang antik. Mulutnya ditutup lakban, tapi dia cuek aja. Dia mendekati si penjual dan mulai ngejelasin keperluan dia dengan gestur tubuh. Dia memasukkan jarinya ke telinga kiri, lalu mengepalkan tinjunya di dekat telinga kanan. Setelah itu, dia mulai memutar kepalan tangannya. Si penjual tahu cewek ini mau beli rautan. Dia pun membayar lalu pergi. Kemudian seorang cowok dengan mata tertutup memasuki toko. Dia mau beli gunting. Gimana cara dia ngejelasin keperluannya kepada si penjual? Ya tinggal bilang aja, kan cuma matanya yang tertutup, mulutnya enggak. Oke, teka-teki kita kali ini udah selesai. Kamu boleh kembali lagi ke alam semestamu seperti biasa. Selagi kamu dalam perjalanan pulang melintasi ruang dan waktu, kita hitung dulu jumlah jawaban benarmu yuk. 0 sampai 3 poin. Jangan sedih, yang penting kamu udah nyoba kan? Lain kali pasti lebih bagus. 4 sampai 8 poin? Lumayan lah, semua teka-teki tadi memang gak mudah, bener kan? 9 sampai 11 poin? Wah, udah bagus tuh, tapi bisa ditingkatkan lagi. Kalau kamu lebih jeli pada detailnya, poinmu pasti lebih tinggi. 12 sampai 14 poin? Kamu gak pernah lengah, dan kamu bisa nyari solusi yang tepat dalam segala situasi. 15 poin? Wah, selamat, kamu udah jadi pemenang sejati. Kalau kamu berhasil mecahin semua teka-teki tadi, berarti kepekaan dan logikamu udah sangat mumpuni. Eits, emang kamu ngejawab 15 teka-teki ya? Padahal tadi kan cuma ada 14. Malam ini sangat dingin, jalanan begitu gelap, kerlip lampu mobil menghiasi jalan besar. Hawa dingin menusuk tulang dan aspal basah oleh hujan. Kamu udah siap kan untuk menumpas kejahatan di kota ini? Jangan lupa hitung jawaban benarmu ya. Tanggal 4 November 2021, hujan terus mengguyur selama 3 hari berturut-turut, membuat jalanan semakin dipenuhi lumpur. Sudah berjam-jam, Detektif Wibisono duduk di dalam mobilnya yang terparkir di dekat rumah seorang aktris papan atas. Detektif itu yakin kalau seseorang akan ngerampok rumah sang aktris, tapi dia nggak mempercayai keterangan si detektif. Di kejauhan, Wibisono ngelihat ada pria tinggi yang mengenakan topi. Pria itu mendekati pintu rumah sang aktris, kemudian mengetuknya, dan setelah dibukakan pintu, pria itu bilang, "Oh maaf, kirain rumah saya, desainnya mirip banget." Aktris itu langsung menutup pintu, dan pria asing itu segera pergi. Detektif Wibisono keluar dari mobilnya, kemudian menangkap pria itu karena dia sebenarnya pencuri. Kenapa Detektif Wibisono bisa yakin banget? Kalau rumah itu beneran miliknya, pria itu nggak perlu ngetuk pintu segala. Seharusnya kan dia punya kuncinya. Detektif Wibisono langsung menggiring pencuri itu ke kantor polisi. Akhirnya hujan pun reda. Malam itu Detektif Wibisono harus kerja lembur, jadi dia pengen beli kopi. Saat itulah radio di mobilnya nyaring berita soal kebakaran di selatan alun-alun kota. Wibisono mengurungkan niatnya untuk beli kopi dan langsung tancap gas menuju TKP. Dari kejauhan, dia ngelihat kobaran api yang terus menyala-nyala. Rupanya, 2 rumah telah dilalap si jago merah dan beberapa mobil polisi sudah ada di lokasi. Seorang petugas mengatakan kalau salah satu rumah yang terbakar itu milik seorang pengusaha sukses. Di dalamnya tersimpan banyak uang, sedangkan pemilik rumah kedua cuma seniman yang hidup pas-pasan. Semua lukisannya ludes terbakar. Menurutmu, Detektif Wibisono harus madamin api di rumah yang mana dulu nih?
dia kan bukan petugas damkar, jadi dia nggak akan mendekati kedua rumah itu. Setelah beberapa saat menyaksikan kebakaran itu, Detektif Wibisono masuk ke dalam mobil. Kantuknya sudah nggak tertahankan lagi, dia harus tidur. Tapi dia nggak mau pulang karena semua yang ada di seisi rumahnya ngingetin dia sama cewek itu. Dan dia nggak mau mengingatnya lagi. Akhirnya dia nginep di sebuah hotel dan dia minta si resepsionis untuk membangunkannya jam 7 pagi. "Oke Pak," sahutnya. "Tolong hubungi saya dulu sebelum Bapak minta dibangunin ya. Nanti saya akan datang membangunkan Bapak. Satu panggilan aja udah cukup kok." Detektif Wibisono harus ngapain ya biar resepsionis mageran ini bisa membangunkannya? Dia bisa bikin panggilan otomatis jam 6.50 pagi. Detektif Wibisono memasuki kamarnya dan merebahkan diri di tempat tidur. Tapi pintu kamarnya perlahan ngebuka. Wajah orang-orang yang pernah dia tangkap muncul dari balik kegelapan. Sang detektif langsung terduduk di tempat tidur. Dan pintu itu kembali tertutup. Awalnya, Wibisono masih bingung dengan kejadian ini. Tapi kemudian, dia langsung lega. Ternyata ini cuma mimpi buruk. Gimana dia bisa tahu? Kondisi di luar sudah terang. Dia check-in ke hotel pada malam hari, jadi artinya dia sudah tertidur. Hari ini sang detektif sudah siap menangani kasus baru. Dia menuju ke pedesaan dan rupanya ada seorang gadis yang telah hilang di desa itu. Dan Wibisono harus mencarinya. Dia menghentikan mobilnya di dekat 3 rumah, ketiganya berada di pantai. Di hadapannya ada 3 jalan yang mengarah ke ketiga rumah itu. Ada batu tajam dan pecahan kaca di sepanjang jalan pertama, jalan kedua dipenuhi dengan ular, dan jalan ketiga tertutup oleh lava yang bergolak. Jalan mana yang harus dipilih detektif kita ini? Lautan akan segera mendinginkan lava dan mengubahnya jadi batu. Jadi si detektif mengikuti jalur ketiga. Dia memasuki rumah itu dan melihat cewek yang hilang itu. Cewek itu bilang kalau dia pergi ke pesta sampai larut malam. Mamanya kemudian khawatir dan menelepon polisi. Detektif Wibisono tiba di suatu gedung perkantoran di pusat kota. Dia naik ke lantai paling atas, kemudian melihat seorang bankir tergeletak pingsan. Seseorang telah memukul kepalanya dan mencuri dokumen penting dari berangkasnya. Di mejanya juga ada alat perekam. Detektif segera menyalakannya dan mendengar pesan ini. "Keponakanku, dia baru aja meneleponku. Katanya dia mau membobol kantorku untuk nyuri dokumen. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Tolong ingat baik-baik. Kalau aku kenapa-napa, keponakanku Wira yang harus disalahkan." Gawat, ada suara pintu lift ngebuka. Kayaknya itu dia. Dia udah di sini. Rekaman pun berakhir. "Kita harus nyari keponakannya," kata salah satu polisi. "Gak perlu, keponakannya gak ngapa-ngapain kok. Dia cuma mau memfitnah aja," jawab detektif Wibisono. Gimana detektif bisa tahu? Ada seseorang yang memasang rekaman itu dari awal dan kemungkinan besar itu bukan ulah keponakannya. Dia pasti akan menyingkirkan rekaman itu. Detektif Wibisono meninggalkan kantor itu, masuk ke dalam lift dan bertemu dengan concierge tua. Liftnya berjalan sangat lambat, kemudian concierge itu memperhatikan tombol lift dan detektif menanyainya, "Ada apa ya?" Concierge itu menjawab, 5 orang tinggal di lantai 35, 3 orang tinggal di lantai 20, dan 4 orang tinggal di lantai 7, sedangkan 7 orang lainnya tinggal di lantai lain. Dan gedung ini punya 40 lantai. Concierge itu bertanya, "Tombol lift mana yang paling sering ditekan? Menurut kamu yang mana?" Jawabannya adalah lantai 1 karena ditekan oleh semua penghuni. Detektif Wibisono mengendarai mobilnya menuju kafe. Sejak kemarin perutnya dibiarin kosong dan sesampainya di kafe dia pesan omelet sambil baca koran.
Dia langsung tertarik dengan bagian teka-teki di halaman depan. Di musim dingin, cowok ini pergi ke desa tetangga untuk menemui teman-temannya. Dia harus menyusuri hutan, padang rumput, dan masuk hutan lagi untuk sampai di tujuan. Cowok itu memulai perjalanannya menembus hutan, padang rumput kecil, dan masuk hutan lagi. Akhirnya dia sampai di tepi sungai besar. Gimana cara dia menyeberanginya? Wibisono cuma terpingkal karena dia tahu jawabannya. Apa kamu juga tahu? Saat itu sedang musim dingin, jadi air sungainya pasti beku. Pelayan mendekati detektif Wibisono dan menaruh omelet dan kopi pesanannya di atas meja. Detektif itu makan, lalu bangkit dari mejanya menuju dapur. Di situ dia bertemu pencuri bertopeng dan langsung meringkusnya. Gimana detektif bisa tahu kalau di dapur itu ada penjahat? Di cangkir kopinya ada tulisan PJHT di DPUR. Si penjahat dibawa ke kantor polisi oleh petugas lain dan Wibisono kembali ke mobilnya. Kali ini detektif Wibisono harus menangani kasus lain. Dia tiba di toko barang antik. Salah satu pengunjungnya telah menipu pemilik toko dengan menjual koin palsu. Di koin tersebut tertulis tahun 175 sebelum Masehi. Bahannya kelihatan tua dan menurut hasil analisis, koin tersebut termasuk kuno. Si pemilik toko tadinya mengira kalau koin ini dibuat pada zaman dulu. Gimana Wibisono bisa tahu kalau koin itu ternyata palsu? Orang yang hidup di zaman dulu nggak akan mungkin menuliskan sebelum Masehi. Oke, kasus di toko barang antik itu udah terpecahkan. Saatnya beralih ke kasus lain. Duh, gawat, sepatu Pak Detektif robek tuh. Dia langsung masuk ke mobil dan pergi ke toko sepatu. Setelah memarkir mobilnya, dia keluar dan langsung disambut dengan 3 toko sepatu. Di toko pertama ada tulisan sepatu terbaik di kota. Kemudian ada tulisan sepatu terbaik di dunia di toko sepatu kedua. Tapi Wibisono paling tertarik dengan tulisan di toko ketiga. Sambil tersenyum, dia memasuki toko itu. Memangnya tulisan apa sih yang terpampang di toko ketiga? Sepatu terbaik di jalan ini. Setelah berbelanja, Wibisono melanjutkan perjalanannya lagi. Dia ngelihat sekelompok orang aneh di dekat gedung yang sedang dibangun. Detektif ini menghentikan mobilnya dan mengetahui kedatangannya. Mereka pun langsung berlarian ke berbagai penjuru. Detektif Wibisono mengejar mereka dan rupanya mereka berhasil kabur. Tapi Wibisono nggak nyerah gitu aja. Dia memanggil bantuan dan ngasih tahu kalau dia sedang mengejar segerombolan perusuh. Mereka semua bersembunyi di dalam kotak transformator. Gimana Detektif Wibisono bisa tahu semuanya? Tadi kan dia kehilangan jejak mereka. Para perusuh itu berlari di atas beton yang masih basah. Jadi jejak kaki mereka mengarah ke kotak transformator. Aduh, sepatu baru Pak Detektif kena noda beton basah tuh. Dia masuk mobil dan menuju ke laundryan. Di situ dia ngobrol sama pemilik laundry dan dapat info soal kejahatan lain. Si pemilik mengklaim seseorang telah mengambil sejumlah uang dari brankasnya. Tapi detektif tahu kalau di situ nggak ada pencuri. Pemilik laundryan itu nyuri uangnya sendiri biar dapat kompensasi dari perusahaan asuransi. Wibisono tahu kalau laundryan ini sering kecurian, tapi pria itu nggak mengganti kunci atau memperketat sistem keamanannya. Gimana detektif bisa ngebuktiin kalau uang itu nggak dicuri? Di dalam mesin cuci ada uang kertasnya tuh. Dan ternyata uangnya diumpetin di situ. Karena sangat kelelahan, Detektif Wibisono akhirnya pulang. Rumahnya berantakan. Sejak cewek itu meninggalkannya, apartemennya berubah jadi TPA. Tiba-tiba terdengar suara tikus mencicit di sudut ruangan. Amati ruangannya baik-baik ya, biar kamu bisa ngebantu Wibisono nangkep hewan pengerat itu. Kamu ngelihat kotak berlubang itu kan? Bisa koyak begitu pasti karena udah digerogoti tikus. Wibisono langsung nangkep hewan kecil ini, tapi nggak diapa-apain. Rupanya dia mau mengangkat tikus itu jadi anak bullnya.
Dan si detektif masih aja jadi sad boy seperti biasanya. Biarin deh, kita cek skormu dulu yuk. 0-3 poin, detektif Wibisono makin jadi sad boy karena kamu nggak banyak ngebantu dalam proses penyelidikannya. 4-7 poin, lumayan sih untuk ukuran detektif swasta biasa, tapi buat Wibisono, si detektif terbaik di seantero kota, masih sangat kurang tuh. Latih lagi kejelianmu ya. 8-10 poin, udah lumayan kok, tapi masih kurang. Ibarat sayur tanpa garam, bagai taman tak berbunga. 11-14 poin, penduduk di seluruh kota akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kamu udah ngebantu detektif Wibisono menangani banyak kasus. Dia layak mendapatkan istirahat yang cukup dan kamu juga.